Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya buat teman-teman semuanya. Kali ini aku akan bacakan tarot untuk kliennya Akuita. Ya kami barusan melakukan chat atau ngobrol sebentar gitu ya. Dan dari situ Akuita sedikit melihat atau menerawang dalam tanda kutip ya teman-teman. Kelihatan dengan sendirinya. Jadi kadang ada yang bisa dilihat, ada yang enggak. Kebetulan ini bisa gitu ya. Jadi dia itu Divine Feminine bintang Capricorn, menanyakan pasangannya dia. Divine Masculine ini bintangnya Libra. Kira-kira apakah masih ada perasaan saya mana? Kok kayaknya dia berubah sikap gitu ya masalahnya. Kita lihat ya teman-teman, kita mohon bantuan dari Tuhan, dari semesta ya, mohon dibukakan petunjuk untuk kliennya Akuita yang satu ini. Kira-kira seperti apakah? Ini ada yang jatuh. Four of Chalices. Ya, ini seperti Four of Cups. Memang ada sedikit percekcokan atau masalah gitu ya. Seperti antara mau putus atau mau lanjut kayak gitu ya. Dia kan kita bisa lihat dia ada di gerbang, di depan pintu gerbang gitu ya. Jadi antara mau masuk atau mau lanjut gitu kan. Mohon penjelasannya. Untuk Divine Masculine, Libra. Untuk Divine Feminine, Capricorn. Ada honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Kalian kayaknya sedikit ini ya, kayak sekarang agak jarang ketemu gitu ya. Kalau aku ngerasain dari kartu ini ya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Gitu. Jadi ada sedikit jarak gitu di antara kalian. Ada kemungkinan setelah ini mungkin bisa membaik lagi gitu ya hubungannya. Semoga aja ya, semoga. Akuita mendoakan yang terbaik. Kita lanjut lagi. Oke lanjut, jadi gimana sebenarnya perasaan si dia Divine Masculine ke Divine Feminine ya. Ini ada dua teman-teman. Jadi religious factor, ada perbedaan religi atau pemahaman atau agama bisa juga ya. Dan ini ada separation. Barusan Akuita bilang ya tadi kalau ada kalian berdua itu kayak jaga jarak gitu kayaknya. Ada kemungkinan di sini salah satu dari kalian itu sedang bosan atau jenuh gitu ya. Religious factors ini bisa perbedaan pemahaman tentang sesuatu, pemikiran gitu ya. Perbedaan prinsip bisa juga. Agama itu kan salah satu dari prinsip ya. Kalau Akuita memandangnya itu perbedaan pemahaman. Bisa banyak hal. Kalau tentang agama hanya salah satu aja ya teman-teman. Jadi bisa banyak hal. Spiritual, tentang tingkat spiritual, tentang tingkat keimanan, tingkat pengetahuan, macam-macam ya. Intinya gitu sih. Kira-kira gimana perasaannya? Semesta mohon petunjuk ya. Nah, children. Mungkin salah satu dari kalian ini masih bersifat kekanakan. Atau ini Akuita nggak tahu ya, kamu kenalnya udah lama atau baru. Kira-kira apa dia di masa lalu tuh udah pernah menjalin hubungan atau belum? Ada kemungkinan mungkin sudah memiliki anak atau I don't know.
ada muncul kartu anak di sini ya. Kalau kita ngelihatnya sih ini masih sifatnya kekanakan kayak gitu ya, masih kayak anak kecil. Mungkin dia masih terlalu muda untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin dia belum serius kayak gitu ya, masih ingin menjelajahi kayak gitu. Biasanya cowok kan gitu ya, cowok tuh suka apa ya, menjelajahi dulu, baru kalau nanti udah umur dewasa, umur udah hampir tua, dia baru kapok dia baru sadar gitu ya, baru dia mau menikah. Oke. Kartu pendukung bolehlah. Ups, belum siap. Yap, ada 2. Wedding ring, clock. Oke ya, tadi ada wedding ring sama clock. Clock ini waktu atau proses. Jadi kamu di sini masih disuruh untuk menunggu gitu ya. Dan wedding ring ini ada salah satu atau mungkin dua-duanya dari kalian mendambakan pernikahan atau memang serius ke arah pernikahan. Jadi hubungan kalian nggak main-main sebenarnya gitu ya. Kita belum bisa melihat kedepannya bakalan nikah atau enggak. Tapi salah satu di antara kalian memang niatnya itu kesini, ke arah pernikahan gitu ya. Coba kita cari tahu lagi, apakah petunjuk apa gitu ya, petunjuk apa untuk klien kita yang tadi. Kebalik-balik ini, tapi nggak jatuh ya, kartunya kebalik tapi dia nggak jatuh. Yes, ini baru valid. Wheel of Fortune, roda keberuntungan ada di pihak kamu ya. Berarti kamu harus berpikir positif aja gitu ya. Apakah kamu ada calon atau teman yang lain mungkin selain dia? Kira-kira. Coba ada Wheel of Fortune ya. Kalau yang tadi aku ngelihat itu ada gini, perempuan, dan perempuan ini rambutnya pendek, kulitnya hitam, manis, kayaknya orangnya ceria gitu ya. Dia pakai kacamata kayaknya. Yang satunya nih wanitanya berhijab gitu. Dan dia numpuk gini, jadi gambarnya numpuk gini loh. Maksud aku tadi di chatting, di obrolan kita sebelumnya itu ya. Gitu. Mungkin dia masih mencoba atau menjelajahi kayak gitu ya. Apa ada kemungkinan dia balik lagi kah ya? Semesta mohon petunjuknya ya. Mohon petunjuk untuk kliennya Aquita. Ups, ini apa ini? Ada yang nyelip dia. Yang jatuh ini tadi ada 2. The Hermit, Nine of Pentacles, dan Six of Pentacles. Oke. Jadi kartunya Hermit, Nine of Pentacles dengan Six of Pentacles. Kalau The Hermit ini bisa diartikan ada sedikit trik atau penipuan atau pengkhianatan di sini gitu ya. Kalau sebenarnya kita tahu ya, cuman kalau kita ngomong nggak ada bukti, nggak ada tarot, itu kayaknya orang nggak percaya. Tapi kita sebenarnya udah tahu sebelumnya, cuman pengen ada buktinya aja gitu. Jadi lewat kartu tarot ini kita bisa menyampaikan pesan dari semesta gitu ya sayang. Memang kalau cowok udah berubah sikap ke kita, biasanya ini sering dari pengalaman kita yang dulu ya, itu ada orang lain yang mungkin deket
Atau memang dianya memang nggak serius dari awal, memang nggak serius, jadi cuman mainin kamu aja bisa jadi. Kalau sarannya aku itu sih ya, kamu cari tahu dulu lagi, tarik lagi ke belakang dulu, kenalnya dari mana, di mana, kapan. Mungkin kalau kenal dari teman itu siapa, cari tahu dulu keluarganya, latar belakangnya dia. Mungkin dia nutupi masa lalunya, kamu kan nggak tahu ya, siapa tahu kayak gitu ya. Kita nggak tahu, kita cari tahu, kamu cari tahu dulu nanti gitu ya. Aku itu hanya bisa membantu di sini lewat memberikan petunjuk lewat kartu tarot gitu ya. Karena di sini tadi muncul ini children, kartu anak. Nah, takutnya dia itu dulunya udah pernah entah menikah atau belum, tapi mungkin punya anak atau gimana gitu ya. Meskipun nggak menikah, siapa tahu dia pernah berhubungan dengan mantannya yang dulu sebelumnya gitu. Jadi ini kita lebih ke waspada aja gitu sih kalau aku di sini ya. Pesan apa lagi nih? Semesta mohon bantu kliennya aku ya. Aku singkat. Oke, jatuh 2. Stop texting, stop stalking, stop checking on that person, just fucking stop. Jadi kamu disarankan untuk berhenti hubungin dia. Jadi apa ya? Ibaratnya jeda, pause dulu. Spend your time on someone worth it, don't waste it on ridiculousness. Jadi kayaknya kamu harus berhubungan dengan orang yang lebih layak buat kamu. Kayaknya dia nggak layak buat kamu gitu sih intinya. Don't talk to anyone, don't look at anyone, you need some fucking time alone. Kamu butuh waktu untuk sendirian saat ini, untuk merenung dulu gitu ya, introspeksi. Oh ya kak, untuk yang children, kartu anak ini ya, ini artinya bisa banyak sih ya kak. Kalau kita melihat bisa banyak, bisa tentang anak-anak, bisa adik, atau mungkin ada anggota keluarga yang di situ ada anak kecil. Jadi ini yang salah satu mempengaruhi dia atau di keluarganya dia gitu ya, berpengaruh juga sih. Atau mungkin bahkan di keluarganya kakak sendiri ya, bisa juga ya kak. Intinya ada unsur atau anak di sini yang mempengaruhi hubungan kalian berdua. Bisa karena mempengaruhi keuangan atau secara psikologis ya, bisa gitu kan. Selanjutnya ya kak, kartu berikutnya, kartu yang mana yang boleh diambil? Untuk kliennya kita yang tadi, terima kasih ya. Ada sedikit cekcok atau pertengkaran di sini ya. Ini seperti cambuk dengan sekam atau apa gitu ya, diikat gitu di sini. Kayak ada sesuatu yang seperti memicu pertengkaran atau percekcokan gitu ya, intinya perdebatan. Jadi sebaiknya dihindari gitu ya kak, lebih ke menahan diri atau emosi dulu gitu ya. Bisa juga ini hatinya kakak, ini kan ada yang lagi diikat gitu ya. Ini kayak seperti beban dalam hati gitu, kayak pengen ngungkapin amarah, tapi ya sarannya kita di sini tahan dulu ya, sabar. Jadi diambil sisi positifnya aja, jangan melihat ke sisi yang negatif, nanti malah jadi nggak karu-karuan kalau nggak bisa menahan diri gitu ya kak. Pasti ada solusinya kok, tenang aja, jangan khawatir, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Kalau misalkan dia nggak baik, maksudnya dia buat kita jadi sedih atau jadi kita sakit hati, berarti dia memang nggak baik buat kehidupan kamu gitu. Ya mungkin pasti akan digantikan dengan yang lebih baik gitu kak.
selanjutnya. Oke, tadi di awal sempet aku bilang kalau di sini ada hermit mode ya. Ada yang salah satu yang jenuh di sini. Jenuh ini bisa banyak hal. Mungkin karena sifatnya yang terlalu mengekang atau terlalu mengejar pasangannya gitu ya, salah satu. Terus ada hal yang mungkin kita nggak tahu pasangan punya masalah apa, tapi apa yang kita lakukan mungkin menambah tekanan batinnya dia. Jadi makanya kenapa dia pergi gitu ya, untuk menghindari konflik. Bisa juga konflik batinnya sendiri atau konflik dengan pasangannya gitu. Bisa juga pasangannya yang terlalu menekan ini atau mempunyai sifat yang tidak disukai pasangan yang pergi. Ini mungkin si cowok, si maskulin ini nggak mau ngomong ke feminin gitu kan. Dia nggak mau ngomong, kalau nggak mau nyinggung maksudnya, kalau si feminin ini ada yang sifatnya itu nggak disukai oleh si maskulin ini dan dia pergi. Mungkin bisa juga ya, ini dia kayak apa ya, ngasih tahu secara nggak langsung. Jadi seperti memancing. Nah, memancing supaya feminin ini tahu, supaya dia melakukan hal, mengoreksi diri. Kira-kira kenapa ya kok pacarku berubah sikap gitu. Kira-kira dia ngerti nggak sih kalau aku maunya tuh kayak gini. Nah, maskulinnya tuh kira-kira seperti itu ya. Bisa juga ya. Nanti kakak analisa sendiri. Kira-kira yang mana nih? Aku yang termasuk yang mana ya gitu ya. Ya kak. Oke. Ada apa lagi kah? Ada lagi kah? Kira-kira dia balik lagi nggak ya? The Swords and Rose. The Swords and Rose. Ada cinta di sini sebenarnya ya kak. Kelihatan nggak? Clarity, Truth, Revelation. Oke, ada sesuatu yang akan terungkap dan lebih jelas terlihat gitu ya kak. Kebenaran akan terungkap sebentar lagi ya. Ya, ini salah satunya lewat tarot yang aku bukakan kartunya ya. Salah satu, mungkin ada hal yang belum kakak ketahui sebelumnya. Oke, ada kartu Justice dan Five of Cups. Ada seseorang yang menyesal di sini, sedih, kecewa juga mungkin ya. Dan ini seperti keadilan atau keseimbangan, bisa juga karma. Mungkin ada seseorang di sini yang akan mengambil keputusan di sini, keputusan yang lumayan berat kayak. Oke guys, aku pikir sampai di sini dulu karena kartunya udah diem semua, udah lengkap semua kebuka gitu ya, udah nggak ada yang perlu disampaikan lagi. Dan terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan terima kasih semuanya, sehat selalu, jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.